Kapan menangnya? Dengan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda. Itu persoalannya. Palestina itu sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara lawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dengan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Cuman sembarangan lagi. Iya, tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah. Israel negara merdeka, Palestina negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda. Itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Jadi beginilah bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Itu namanya Israel itu adalah Tuhan. Jadi itulah asal usulnya bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang punya asal usulnya. Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakan lah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin, di Hitler ya dibunuh-bunuhin, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arabia itu kan Sayyidina Umar, dihabisin semuanya sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah. Semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebuah tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara, ini cerita jadi panjangnya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Gimana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya. Ya hanya negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil sekali di sana-sananya Solomon Island ya.
dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun terserah Inggris mana saja. Nah itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, Kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina. Beli, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli kan tanah kan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul nggak? Gitu, oke beli, sampai sekarang menjadi Palestina. Nah begitu dapat ini, mulailah bergerak mereka mencari dana, karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika di mana-mana. Nah makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali namanya Golda Meir. Oke, jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Israel juga negara merdeka. Tetapi kan saya ini kadang tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah kan, ada bagian sana masuk bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, tapi sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab, 21 negara melawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dengan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya. Jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berpoya-poya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, cuma sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin berdiri Palestina, yang nggak bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permasalahan itu. Jadi saya jadi bingung, jadi komentarnya jadi susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semualah gitulah. Oke.